Selamat malam, saya Veronica Valencia Puspaningtyas Wenen, NIM 20K10076 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang kesucian. Yang pertama, saya akan menjelaskan arti kesucian itu sendiri. Kesucian dari akar kata suci yang artinya dalam bahasa Indonesia bisa bermacam-macam. Suci bisa berarti bersih, bebas dari dosa, tidak bersalah, tidak bernoda, tidak bercela, dan murni. Sinonim dari suci adalah kudus. Memahami kesucian dari perspektif kekristenan harus didasarkan pada apa yang ditemukan Alkitab. Dalam bahasa Ibrani, ada beberapa kata yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai suci atau kudus. Kata suci dalam ayat ini menunjukkan keadaan hati yang terpelihara dari pengaruh kejahatan dunia. Hati yang terpelihara dari segala perasaan negatif seperti dendam, kepahitan, cemburu, iri, tidak mengampuni, mengingini hal-hal yang bukan bagiannya, dan lain sebagainya. Kesucian di sini bukanlah hanya kesucian lahiriah, tetapi kesucian batiniah. Bukan sekedar keadaan tidak berdosa karena tidak melakukan sesuatu perbuatan dosa yang nampak, tetapi suatu sikap hati yang tidak mengandung unsur-unsur kejahatan terhadap sesama. Matius bab 15 ayat 17-20 berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makanan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Kejahatan terhadap sesama di sini bisa berarti pula tidak mau berdamai dengan sesama, yang mengakibatkan tidak akan melihat Allah. Ibrani bab 12 ayat 14 berbunyi, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang proses menuju suci. Yang pertama, taat hukum agama. Yakobus bab 4 ayat 7-8 berbunyi, "Karena itu tunduklah kepada Allahmu dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Kita perlu untuk mendekat kepada Allah, sehingga ia akan mendekat kepada kita. Kita tidak dapat melayaninya dari kejauhan tanpa kita mengenalnya. Kita hanya dapat melayani seseorang yang kita taati atau seseorang yang kepadanya telah kita menundukkan diri kita. Seperti yang dikatakan dalam Filipi yang berbunyi, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Taat hukum agama merupakan proses yang sangat utama dan paling penting, karena dengan ini kita dapat dekat dengan Allah. Dengan proses yang pertama ini dapat diyakini membantu manusia untuk menuju kesucian. Proses ini sendiri dapat berupa: yang pertama, tekun ibadah, selalu mengucap syukur dan menaati perintah Tuhan. Yang selanjutnya, taat hukum agama. Ketaatan hukum negara seseorang memiliki arti bahwa seseorang itu memiliki kesadaran untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, menegakkan kepastian hukum yang berlaku, dan mempertahankan ketertiban hukum yang sudah ada sesuai dengan Pancasila. Dengan tidak melanggar Pancasila, maka orang tersebut sudah taat terhadap bangsa dan negara. Contohnya, tidak korupsi, melengkapi identitas diri dengan KTP. Yang selanjutnya, taat membayar pajak. Yang selanjutnya adalah saling toleransi dan menghargai orang lain. Toleransi adalah sikap untuk saling menghormati dan menghargai, baik antara individu maupun antar kelompok. Sikap toleransi begitu dijunjung tinggi di Nusantara, sampai tertuang dalam hukum negara. Apalagi melihat toleransi adalah kunci perdamaian yang patut dijaga. Berbagai budaya di setiap wilayah memiliki keragaman dan keunikan yang berbeda satu sama lain, serta perbedaan keyakinan, ras, warna kulit menjadi ciri khas yang patut dibanggakan di kancah dunia ini. Toleransi akan mencegah terjadinya diskriminasi bentuk sosial yang akan menjadi keutuhan persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Salah satu contohnya adalah menghargai pendapat seperti sila keempat di Pancasila. Yang kedua, saling tolong-menolong. Yang ketiga, bergaul tanpa memandang suku, ras, dan agama. Sekian dari saya, terima kasih.